Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detin Suganda. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PGMI, kelas 1G, semester 1, dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Dosen pengampu Dr. Basinun, MPD. Saya mengerjakan tugas ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan tugas dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan landasan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Dengan latar belakang, IPTEK adalah pondasi pengetahuan dan pemahaman yang mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebelum membahas latar belakangnya, penting untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan IPTEK. IPTEK ini merujuk pada penggabungan antara ilmu pengetahuan atau knowledge dengan teknologi. Latar belakang IPTEK mencakup berbagai faktor yang telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring waktu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Indonesia seringkali dipadankan dengan sains atau sains dan disandingkan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis suatu hipotesis. Menurut Hilbataba, pengetahuan itu memiliki tingkatan berupa adanya konsep, ide-ide pokok, dan metode rumusan, serta fakta realitas beberapa syarat. Nah, sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu jika bersifat objektif, metodis, yaitu cara yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dalam melakukan pencarian terkait hakikat sebenarnya. Sistematis, yaitu sebuah rincian yang terstruktur dalam melakukan pengkajian terhadap suatu objek. Universal, yaitu kebenaran yang dapat melakukan pengkajian bersifat umum yang artinya bisa diterima oleh semua atau sebagian besar lingkungan dengan realitas. Landasan pengembangan kurikulum layaknya pondasi pembangunan. Perkembangan IPTEK juga sebagai pemacu kemajuan pembangunan tercapainya kemampuan SDM agar dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK. Maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar, yakni pembangunan IPTEK selayaknya berada dalam keseimbangan yang efektif, juga dinamis dalam pembinaan SDM, melaksanakan penelitian pengembangan sarana IPTEK, menyusun IPTEK terarah pada peningkatan kehidupan bangsa dan kualitas kesejahteraan. Pembangunan IPTEK sepadan dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya, nilai luhur, dan lingkungan hidup. Penyusun IPTEK harus berdasar pada upaya peningkatan efektivitas, penelitian, efisiensi, dan produktivitas, serta pengembangan yang lebih tinggi. Pembangunan IPTEK juga harus dapat memberikan solusi penyelesaian masalah konkret. Nah, contoh dari multimedia pembelajaran interaktif online. Untuk media pembelajaran online, banyaknya inovasi pembelajaran yang diimplementasikan dari berbagai sekolah, baik dari audio visual maupun audio dan visual, antara lain 1. Radio edukasi Kemendikbud, 2. Edukasi suara, 3. Jogja Belajar Radio, 4. Podcast English First atau podcast untuk belajar listening bahasa Inggris, 5. Podcast Kemendikbud Audio, 6. Microsoft Teams, 7. Google Chrome, 8. Moodle, 9. Kelas Digital Rumah Belajar Kemendikbud, 10. Zoom, 11. Ruang Guru, 12. Visual novel berbasis grafikasi, dan banyak lagi aplikasi serta media lainnya. Pengaruh positif IPTEK dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan IPTEK, yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks, mempercepat proses yang lama, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi, serta menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Dari dampak positif yang telah ditimbulkan oleh pengembangan IPTEK, juga akan muncul dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah seseorang yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru tersingkirkan. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Yang keempat,
pelajar atau juga mahasiswa menjadi pencandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang kelima, tindakan kriminal atau cybercrime di dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan. Yang keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Bagi para pelajar, siswa ataupun mahasiswa, baik guru, pengajar ataupun dosen, hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat visual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat menjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Yang terakhir, kesimpulan, iptek merupakan hasil dari gagasan manusia dan bersifat objektif sehingga mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya iptek, dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi sehingga menyebabkan perubahan dan pengembangan pada budaya. Pengembangan tersebut membuat pola pikir dan hidup masyarakat terus berubah mengikuti kemajuan. Apabila masyarakat tidak dapat mengikutinya, maka mereka akan ketinggalan kemajuan iptek.